Nama saya Banyu Aji dengan NPM 2415031034. Nama saya Nindya Ramadhani dengan NPM 2455031005. Baik, selanjutnya kita membahas tentang salah satu metode utama dalam daur ulang, yaitu pirometalurgi. Jadi secara definisi, pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi dengan memakai energi panas. Jadi jika Anda melihat diagram di layar, ini adalah contoh skema dari blast furnace atau tanur tiup yang sering digunakan dalam proses ini. Cara kerjanya dimulai dari bagian atas, di mana material sisa baterai atau biji logam dimasukkan melalui jalur pengisian. Material tersebut kemudian dipanaskan di dalam tanur utama dengan suhu yang sangat ekstrim, mencapai angka 1420 hingga 1520 Kelvin. Melalui suhu sepanas ini, material akan meleleh. Proses ini memungkinkan kita untuk memisahkan logam murni yang berada di bagian bawah karena lebih berat dari slag atau kerak pengotornya. Eh, Gas buang yang dihasilkan juga disaring dan dialirkan keluar secara terpisah agar aman. Jadi metode inilah yang sering diandalkan untuk memulihkan logam-logam berharga dari limbah baterai secara masif. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu jenis baterai yang sangat populer, yaitu baterai nikel metal hydride atau NiMH. Jadi, baterai nikel metal hydride ini mirip dengan teknologi baterai nikel kadmium, tetapi dengan beberapa keunggulan. Yang pertama itu penyerap hidrogen yang digunakan sebagai pengganti elektroda berbasis kadmium. Jadi hal ini menghilangkan kadmium, bahan beracun,
Dan sementara substitusi ini meningkatkan kapasitas listrik baterai. Untuk metode daur ulangnya itu ada penyortiran manual, pemisahan komponen melalui operasi satuan, pirometalurgi, hidrometalurgi. Proses daur ulangnya itu mirip dengan baterai nikel kadmium. Jadi, secara struktur, baterai nikel metal hidrida ini sebenarnya sangat mirip dengan teknologi pendahulunya, yaitu baterai nikel kadmium atau NiCd. Tetapi, eee, dengan beberapa keunggulan yang jauh lebih baik. Kita bisa melihat gambar, sayatan dari baterai yang ada di layar. Di sana terdapat komponen seperti plat positif, plat negatif, dan pemisah atau separator yang digulung rapat di dalam cangkang baterai. Eee, Proses daur ulangnya juga berbeda. Itu yang pertama kan ada tadi, penyortiran manual, itu digunakan untuk memisahkan jenis baterai. Terus pemisahan komponen melalui operasi satuan, serta, yang sama itu adalah proses, pemulihan logamnya. Itu menggunakan metode yang sama yaitu pirometalurgi atau hidrometalurgi untuk mengambil kembali nikelnya. Oke, selanjutnya itu ada contoh hidrometalurgi yang secara definisi itu dia adalah sebagai proses ekstraksi logam dengan menggunakan reagen pelarut atau larutan air dan solvent yang dilakukan relatif pada temperatur kamar atau tinggi. Yang pertama itu ada proses kimia, yaitu, bauksit dihancurkan terlebih dahulu menggunakan cruiser, setelah itu dicampur larutan NaOH, natrium hidroksida di dalam digester, tujuannya untuk melarutkan aluminium yang terdapat pada bauksit. Kemudian dilakukan filtering untuk memisahkan kotoran atau residu yang disebut red mux. Hasil akhirnya adalah senyawa aluminia atau Al2O3. Selanjutnya itu ada proses elektrolisis yang dimana alumina kemudian dicampurkan dengan cairan elektrolit seperti kriolit agar lebih mudah dilelehkan. Selanjutnya arus listrik dialirkan ke dalam cairan tersebut sehingga terjadi proses elektrolisis. Dari proses ini dihasilkan aluminium cair. Selanjutnya itu ada proses casting atau pencetakan. Aluminium cair dipindahkan ke wadah penampungan. Setelah itu didinginkan, aluminium cetak menjadi ingot aluminium atau bentuk logam jadi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada baterai lithium ion. Nah, dia ini terdapat dua jenis baterai lithium ion, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer sendiri, dia itu tidak dapat diisi ulang, dan untuk sekunder, dia itu dapat diisi ulang. Secara umum, baterai lithium ion sekunder pada dasarnya terdiri dari elektroda katoda dan anoda, separator, dan elektrolit organik. Nah, Denny memiliki 3 metode daur ulang. Yang pertama itu perlakuan, yang dimana pembongkaran, penghancuran, dan pengayaan baterai untuk memisahkan komponen utama. Yang kedua itu pemisahan komponen, yaitu dia tuh metode mekanik, fisik, atau kimia. Selanjutnya itu ada proses pemulihan logam, yaitu pirometalurgi dan hidrologi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu adalah komponen baterai lithium ion. Jadi ada beberapa jenis komponen baterai, yaitu yang pertama katoda material, persentase berat itu sebesar 25%, yang dimana katoda itu elektroda positif pada baterai. Fungsinya menyimpan dan melepaskan ion litium saat baterai digunakan. Material ini sangat berpengaruh terhadap kapasitas dan tegangan baterai. Yang kedua itu ada anoda material, persentase beratnya itu sebesar 17%. Jadi anoda ini merupakan elektroda negatif yang biasanya terbuat dari granit atau karbon. Saat baterai diisi ulang, ion litiumnya ini akan tersimpan di bagian anoda. Selanjutnya itu ada elektrolit, persentase beratnya itu sebesar 10%, yang dimana elektrolit ini adalah cairan
atau gel penghantar ion litium agar antara katoda dan anoda. Komponen ini memungkinkan arus listrik dapat terbentuk. Yang keempat itu ada casing, persentase beratnya itu sebesar 25%, yang di mana casing ini sebagai pelindung luar baterai, fungsinya untuk menjaga komponen di dalam tetap aman dari benturan, panas, dan kebocoran. Yang kelima itu ada copper electrolyte foil, persentase beratnya itu sebesar 8%, yang di mana foil tembaga ini digunakan sebagai penghantar arus pada sisi anoda. Komponen ini membantu menyalurkan elektron selama proses kerja baterai. Selanjutnya itu ada aluminium electrolyte foil, persentase beratnya sebesar 5%, yang di mana foil aluminium ini digunakan pada sisi katoda sebagai penghantar listrik dari material katoda. Selanjutnya, itu ada separator, persentase beratnya sebesar 4%, yang di mana separator ini adalah lapisan pemisah antara katoda dan anoda agar tidak terjadi hubungan singkat atau korsleting, tetapi tetap memungkinkan si ion ini, litium ini bergerak. Selanjutnya itu ada bagian other yang di mana persentase beratnya sebesar 6%, yang di mana dia ini mencangkup komponen tambahan seperti perekat, kabel kecil, pelindung, keamanan, dan material pendukung lainnya dalam baterai lithium ion.